Welcome back teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik, sehat, dan juga bisnisnya lancar. Iklan Shopee ini adalah materi yang paling menarik dan paling disukai dan paling dicari sama semua orang. Dan di tahun ini, tahun 2024, kalau kamu belum mengerti caranya untuk setting iklan Shopee dengan baik dan benar dan yang anti boncos, maka kamu kelewatan banget. Kamu wajib untuk nonton video ini sampai habis. So, nggak pakai lama-lama, kita langsung aja masuk ke dalam videonya. Let's go! Dapatkan free ebook Shopee Seller Tips dengan cara mengunjungi website mosesdurianto.com. Oke, welcome back teman-teman semuanya. Senang banget bisa bikin long form video setelah sekian lama vakum. Sebelumnya, saya ngelihat ada satu video di channel ini yang saya buat 7 bulan lalu tentang setting iklan di Shopee tahun 2023. Dan nggak nyangka ternyata ada 108.000 orang yang menonton video tersebut. Ini menandakan bahwa ada begitu banyak orang yang tertarik untuk belajar tentang iklan di dalam Shopee. Tentu saja iklan yang anti boncos. Maka dari itu, di video kali ini kita akan ngebahas iklan Shopee yang anti boncos di tahun 2024. Sebelumnya, saya akan mulai dengan satu buah data, ya, data iklan Shopee. Di dalam data ini kita bisa lihat sama-sama bahwa ada penjualan dari iklan sebesar 3 juta dan ada biaya iklan sebesar 95.000. Nah, kita bisa tahu bahwa efektivitas iklan dari iklan ini adalah 31,7. Bagaimana cara tahu efektivitas iklan? Gampang banget, tinggal penjualan dari iklan dibagi dengan biaya iklan. Maka kamu akan mendapatkan efektivitas iklan. Nah, efektivitas iklan 31,7 ini menurut saya sudah cukup besar karena produk yang dijual adalah produk ibu dan bayi di mana efektivitas iklannya itu rata-rata ada di angka 8 sampai 10. Sedangkan untuk efektivitas iklan ini adalah 31,7. Jadi sudah jauh di atas rata-rata, which is bagus banget. Tapi untuk mendapatkan efektivitas iklan yang tinggi seperti ini, maka settingan iklan kita harus tepat. Dan biasanya settingan iklan yang kurang tepat itu hubungannya erat dengan yang namanya biaya per klik atau bid. Oleh karena itu, di dalam video kali ini kita akan sama-sama review ulang bagaimana caranya menentukan maximum bid. Apa itu maximum bid, bagaimana cara menghitung maximum bidnya, dan ada materi lanjutannya yaitu bagaimana caranya untuk meningkatkan maximum bid. Kita langsung aja masuk ke dalam bagian pertama, yaitu apa itu maximum bid. Kalau ada maximum bid, maka ada yang namanya minimum bid. Kita bahas dulu tentang minimum bid ya. Minimum bid itu adalah biaya per klik minimal yang dapat kita gunakan untuk beriklan. Seperti yang teman-teman sudah tahu, di dalam Shopee, tipe iklan itu dibagi menjadi 3. Iklan produk serupa, iklan pencarian produk, dan iklan pencarian toko. Masing-masing dari iklan tersebut memiliki minimum bid yang berbeda-beda. Minimum bid dari Shopee untuk iklan produk serupa adalah 150. Minimum bid dari Shopee untuk iklan pencarian produk adalah 200. Dan minimum bid dari Shopee untuk iklan pencarian toko adalah Rp300. So, masing-masing minimum bidnya berbeda. Kalau gitu, apa itu maximum bid? Kebalikan dari minimum bid. Maximum bid adalah biaya per klik maksimal yang dapat kita gunakan untuk beriklan. Maksimum bid dari Shopee untuk masing-masing dari tipe iklan itu adalah sama di angka Rp12.000. Jadi kita tidak bisa men-setting biaya per klik lebih besar daripada Rp12.000 per kliknya. Nah, bayangkan ya teman-teman, Rp12.000 per klik itu sangat amat besar. Kalau teman-teman mendatangkan 100 kunjungan atau 100 klik, maka 100 dikali 12.000 itu sama dengan 1.200.000. Maka pertanyaannya adalah apa produk yang profitnya itu 1,2 juta sekali transaksi? Mungkin ada, tapi jarang banget. Jadi jangan pernah menggunakan maximum bid yang disarankan oleh Shopee, yaitu di 12.000. Nah, di dalam Shopee kita tadi udah bahas ada minimum bid, ada maximum bid. Tapi sebenarnya ada juga yang namanya maximum bid dari produk kita sendiri. Nah, maximum bid dari produk kita sendiri itu apa sih? Adalah biaya per klik maksimal yang dapat kita gunakan untuk beriklan untuk masing-masing produk kita. Jadi tiap produk itu memiliki maksimum bid yang berbeda-beda. Oke, nah kenapa kita mau belajar untuk mengetahui berapa sih maksimum bid dari produk kita? Tujuannya hanya satu, yaitu untuk meminimalisirkan yang namanya resiko boncos. Oke, kita udah belajar apa itu maksimum bid. Sekarang kita akan belajar menghitung maksimum bid tersebut. Bagaimana caranya untuk menghitung maksimum bidnya? Kita lihat sama-sama. Maksimum bid itu bisa dihitung dengan 3 elemen, yaitu profit, konversi, dan juga average quantity per order atau rata-rata quantity per order. Ya, profit itu apa sih? Keuntungan yang dihasilkan dari setiap penjualan. Apa itu konversi? Konversi itu adalah persentase perubahan dari pengunjung toko menjadi pembeli. Lalu average quantity per order itu apa? Rata-rata jumlah produk yang terjual dalam satu pesanan. Ya, jadi dalam menghitung max bid kita butuh tahu dulu profit marginnya berapa, konversinya berapa, dan rata-rata kuantiti terjualnya itu berapa. Karena rumus dari max bid adalah profit dikali tingkat konversi dikali rata-rata kuantiti per order.
Kita ambil contoh teman-teman. Contohnya adalah fashion wanita. Kita bisa lihat di sini harga jualnya itu 99.000. Kita anggap aja harga modalnya 65.000 ya. Maka kita bisa lihat bahwa 99.000 kurangin 65.000 kita dapetin profit marginnya sekitar di angka 34.000. Tentu aja untuk perhitungan kali ini kita akan mengambil angka yang bulat supaya kita bisa mudah untuk menghitungnya. Tapi kenyataannya teman-teman bisa kurangin dulu dengan biaya-biaya lainnya. Misalkan biaya admin dan juga biaya gratis ongkir ekstra. Atau mungkin kalau teman-teman mengaktifkan cashback ekstra juga bisa dikurangkan dulu dengan biaya cashback ekstra tersebut. Oke, lalu di sini kita bisa lihat bahwa ada tingkat konversi sebesar 3% dan average quantity atau rata-rata produk ini terjual adalah 1 piece. Maka cara menghitungnya itu adalah maximum bid sama dengan profit dikali konversi dikali average quantity per order. Maximum bid sama dengan 34.000 yaitu profit marginnya dikali dengan 3% yaitu tingkat konversinya dikali dengan 1 yaitu rata-rata quantity per ordernya. Maka kita bisa mendapatkan maximum bid sebesar 1020 ya 1020. Oke, kita lihat lagi contoh berikutnya teman-teman. Contoh berikutnya fashion wanita juga ya, jualan hijab, di mana harga jualnya itu adalah 39.000, anggaplah harga modalnya itu 21.000. Maka profit marginnya kita kurangin aja 39.000 kurangin 21.000, maka kita mendapatkan 14.000. Tapi tentu aja ini sekali lagi untuk angka bulat aja teman-teman, supaya gampang untuk dihitungnya. Tapi kalau teman-teman mau hitung secara real, maka teman-teman kurangi lagi dengan biaya admin dan juga biaya layanan lainnya, misalkan cashback ekstra ataupun gratis ongkir ekstra. Lalu kita bisa lihat di sini diketahui bahwa tingkat konversinya itu ada di angka 2,3% dengan rata-rata quantity terjual sebesar 2 piece. Maka kita lihat perhitungannya maximum bid itu seperti apa. Profit dikali tingkat konversi dikali quantity per order, rata-rata quantity per order. Maximum bid sama dengan 14.000 yaitu profit marginnya dikali dengan tingkat konversi sebesar 2,3% dikali lagi dengan average quantity per ordernya yaitu 2. Maka maximum bid yang kita dapatkan itu adalah Rp644. Nah sekarang kalau kita udah tahu maximum bidnya, kalau gitu gunanya apa sih? Gunanya dari maximum bid seperti yang kita tadi udah bahas di awal adalah untuk meminimalisirkan boncos. Maka misalkan teman-teman menggunakan biaya sebesar 644 untuk biaya per kliknya atau biaya bidnya, maka jika teman-teman mendatangkan 100 klik, teman-teman membutuhkan biaya sebesar 64.400. Sedangkan kalau data yang tadi kita lihat di sini benar, ya datanya benar, tingkat konversi 2,3%-nya sesuai dan average quantity-nya itu 2 piece, maka berdasarkan dari data, profit penjualan yang kita bisa dapatkan dari 100 klik yang sama itu adalah 100 klik dikali dengan tingkat konversi 2,3% dikali dengan quantity per ordernya yaitu 2 dikali dengan profit marginnya yaitu 14.000. Maka kita bisa mendapatkan angka profit margin sebesar 64.400 di mana profit margin ini bisa mengcover biaya iklan. Jadi cuma plus-plus teman-teman, cuma BEP doang. Sehingga kalau teman-teman mau beriklan supaya bisa untung, maka beriklan lebih rendah dibandingkan daripada maximum bid. Tapi kalau teman-teman beriklan dengan menggunakan maximum bid, maka yang ada cuma plus-plus aja. Harapannya sih seperti itu ya teman-teman. Tapi harus tetap dimonitoring dan tetap dioptimasi lagi iklannya. Nah berikutnya setelah teman-teman tahu caranya untuk menghitung maximum bid, maka next step-nya adalah bagaimana sih caranya untuk meningkatkan maximum bid. Nah pertanyaannya adalah kenapa sih kita mau meningkatkan maximum bid-nya? Jawabannya adalah kalau kita memiliki maximum bid yang lebih tinggi, maka kita bisa beriklan lebih leluasa. Ada ruang gerak yang lebih untuk kita bisa beriklan dan biasanya iklan kita itu jadi lebih aman teman-teman. Tidur pun juga jadi lebih tenang. Oke? Nah kalau misalkan kita lihat di layar ada maximum bid sebesar 350 dengan maximum bid sebesar 1000. Kira-kira mana sih maximum bid yang bisa memberikan kita ruang gerak lebih? Tentu aja yang Rp1.000 ya. Dengan maximum bid Rp1.000 kita bisa memiliki ruang gerak lebih. Artinya dari minimum bid Rp200 sampai ke maximum bid Rp1.000 itu kan jaraknya cukup jauh sehingga itu memberikan kita ruang gerak dalam beriklan lebih leluasa. Oke, nah caranya untuk meningkatkan maximum bid tadi kita udah bahas bahwa maximum bid itu terdiri dari 3 elemen yaitu profit margin, konversi dan juga rata-rata quantity per order. Maka cara untuk meningkatkan maximum bid ada 3. Yang pertama adalah tingkatkan profit marginnya. Apakah kita bisa meningkatkan profit marginnya? Profit margin itu bagaimana cara meningkatkannya? Dengan cara membeli lebih murah dan menjual lebih mahal. Tapi terkadang profit margin ini tidak bisa ditingkatkan. Contohnya apa? Contohnya misalkan reseller teman-teman. Misalkan contohnya reseller herbal. Mereka beli dari supplier atau dari distributor dengan harga yang sudah dipatok untuk harga reseller. Dan saat mereka jual, mereka juga jual di harga yang
sudah dipatok juga, nggak bisa lebih tinggi lagi, karena kalau lebih tinggi maka nggak laku gitu ya. Harganya di pasaran sudah dipatok, sehingga ada kalanya di mana profit margin itu tidak bisa kita tingkatkan. Kalau profit margin ini tidak bisa ditingkatkan, maka kita bisa tingkatkan tingkat konversinya. Mungkin dari 1% ditingkatkan menjadi 1,5% atau tingkatkan jadi 2%. Maka itu akan membantu banget meningkatkan yang namanya maximum bid. Kalau profit margin dan tingkat konversi tidak bisa ditingkatkan, maka kita bisa meningkatkan rata-rata quantity terjual per ordernya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan promo bundling seperti menggunakan combo hemat atau paket diskon. Yang awalnya orang hanya belanja 1 atau 2 piece, bisa kita dorong untuk belanja lebih banyak lagi, mungkin 3 piece atau 5 piece dengan promo-promo yang menarik. Jadi caranya untuk meningkatkan maximum bid ada 3, yaitu tingkatkan profit margin, tingkatkan konversi, atau tingkatkan rata-rata quantity per order. Yang kita inginkan adalah meningkatkan semuanya, tapi biasanya di lapangan tidak bisa ditingkatkan semuanya. Mungkin bisa meningkatkan 1 atau 2 dari 3 ini pun juga udah luar biasa bagus. Oke teman-teman, nah kita rekap ya. Pertama, kita udah belajar apa itu maximum bid, teman-teman sudah mengerti apa itu maximum bid dan apa itu minimum bid. Kedua, teman-teman juga sudah belajar menghitung maximum bid, dan yang ketiga, teman-teman sudah belajar caranya untuk meningkatkan maximum bid. Kalau teman-teman suka dengan video seperti ini atau konten atau materi yang seperti ini, maka teman-teman saya sarankan untuk join ke dalam kelas Fast Track Shopee Course yang sudah saya bikin. Saya lagi collab dengan sebuah education platform namanya Grow Skill, di mana nanti di dalam kelas Fast Track Shopee Course ini teman-teman akan belajar banyak hal, mulai dari fundamental, traffic dan konversi, algoritma, baca data toko, beriklan, dan lain sebagainya. Pokoknya di dalam Fast Track Shopee Course ini, sesuai dengan namanya, kita akan belajar intisarinya bagaimana caranya mengembangkan toko supaya bisa mencapai potensi maksimal dari toko kita. Kalau teman-teman tertarik, silakan cek link kelasnya ada di dalam kolom deskripsi, dan buat subscriberku ada harga khusus yang sedang menanti kalian. So pastikan teman-teman untuk klik tombol subscribe tersebut dan aktifkan notification bell-nya supaya nggak ketinggalan tips bisnis online lainnya. Thank you teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.